Yang ketiga wara'ul muttaqin. Nah, tingkatan kehati-hatian orang-orang yang bertakwa ini lebih tinggi lagi. Dan ini berdasarkan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yablughul 'abdu darajatal muttaqin, tidak akan sampai seorang hamba tingkatan orang-orang yang bertakwa hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran wa makhafatan mimma bihi ba'sun. Seorang hamba itu tidak akan mungkin sampai ke tingkatan orang-orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalahnya karena takut nanti bermasalah. Jangankan yang ada kemungkinan haram, yang halal pun mereka tinggalkan. Kelebihan di dalam menggunakan yang halal juga mereka hati-hati. Makanya ada istilahnya watarkun lil mu'tadi, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang boleh-boleh itu ada sebagian yang mereka tinggalkan. Ini derajatnya orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, beliau berkata, "Kunna nada'u tis'ata ahsyaril halal makhafatal wuqu'i fil haram." Kata beliau begitu. Dulu kami para sahabat meninggalkan 9/10 yang halal karena kami takut kena di dalam yang haram. Berarti dari 10/10 hanya 1/10 yang mereka gunakan dari yang halal, sedangkan 9/10 itu mereka tinggalkan. Ini dulu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalau membandingkan kita dengan beliau ya jauh, jauh sekali. Jadi jangan bayangkan, misalnya ini kacangnya ada berapa ini? 100. Berarti yang dimakan cuma 10. Tapi rata-rata saya lihat biasanya habis. Nah ini mau kira. Gak maksudnya ini orang-orang tingkatan kehati-hatian orang-orang yang bertakwa itu luar biasa. Mereka itu meninggalkan bahkan yang halal karena takut jatuh ke dalam yang haram. Karena kalau sudah berlebihan itu biasanya ada kemungkinan dia tergelincir ke dalam yang haram. Di sini dicontohkan. Jadi misalnya ada orang dia itu berhak dapat 100.000, dia itu meninggalkan 1.000 dan mengambil 99.000. Karena apa? Takut yang 1.000 ini bukan haknya. Ini kita termasuk. Misalnya dengan dapat bantuan dari pemerintah 1 juta, kita 1 juta. Berarti 900.000 diambil, 100.000 ditinggalkan. Ini contoh gitu. Ini tingkatan orang-orang yang tapi kalau tingkatannya kita 1 juta yang masih protes. Oh cuma 1 juta. Tapi ya biasanya terpotong sendiri kalau di operasi kita itu. Pengalaman teman saya dulu mengurus beasiswa harusnya dapat 20 juta. Tapi ternyata sampai sama dia itu tinggal 18 juta. Jadi 2 juta itu terpotong secara otomatis. Pokoknya untuk administrasi dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan itu masuk ke kategori ini. Kehati-hatian orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma. Sama juga ketika misalnya dia itu menjual sesuatu atau memberikan sesuatu, biasanya dilebihkan. Kemudian ketika dia ngambil itu dikurangkan. Bukan kebalikannya. Dia pulaan beras 50 kilo ditambah 2 kilo dari agennya. Pas dia jual tidak sampai 1 kilo, 900 gram itu dibilang 1 kilo. Padahal takarannya itu dibohong misalnya. Ini berarti orang yang makan makanan yang haram. Nah, orang dalam tingkatan ini sebaliknya, dia ketika pulaan dikurangi pulaannya, ketika jual dilebihkan. Ini rugi atau untung kira-kira ini. Nah, kalau hitungannya kita rugi, tapi kalau hitungannya Allah
Tapi jangan dipraktekkan di kalau sampai ke Malang bahaya. Nanti takutnya saya nanti diserbu saya ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang raja dulu namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin raja yang adil terkenal pada saat itu. Beliau itu setiap kali ada parfum-parfum yang hendak ditimbang di Baitul Mal, ya istilahnya Baitul Mal itu kas negara. Jadi ketika ada parfum-parfum yang ingin ditimbang pada saat itu, beliau pasti tutup pintunya dulu sambil ditimbang sambil ditutup. Oh, 100 kilo, oke sudah kita. Jadi selama menimbang itu hidungnya ditutup kayak gini. Terus kenapa? Pembinaannya, kenapa kamu seperti itu? Wahai Amirul Mukminin, dijawab, hal yang yuntafahu illa bihi. Parfum itu cara memanfaatkannya seperti apa? Jadi yang dihirup. Saya takut ketika saya hidup, saya mengambil manfaat dari itu. Kehati-hatian beliau di dalam bahkan hal-hal yang menurut kita ini biasa saja, biasa wae, ya sudah pakai. Yang penting nggak dipakai itu. Tapi tidak, beliau bahkan juga Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir namanya wara'us siddiqin. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu kehati-hatian orang-orang yang sudah sampai ke maqam as-siddiqiyah, yaitu maqam di bawah para nabi. Nah, ini maqam paling tinggi karena kita tidak mungkin jadi nabi kecuali orang ngaku-ngaku jadi nabi. Jadi Haji Zaid itu pernah ngasih contoh kan, nabinya namanya Tujimin, nabi dari Jawa Barat, namanya Nabi Tujimin, ngaku jadi nabi. Saya jadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nama kamu siapa? Tujimin. Katanya pas sholawat tidak enak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah dia tidak enak. Allahumma sholli ala Tujimin. Tidak enak. Karena dia tidak enak dengarnya. Tidak ada makom para nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Adanya makom di bawah para nabi, yaitu as-siddiqiyah. Ini makom para wali yang paling tinggi. Wara'us siddiqin, yaitu wara' para wali-wali Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Apa itu? Wa huwal hadaru an kulli ma la yuradu bi tanawulihi quwwah ala ta'atillah. Intinya apa? Dia itu menghindari apapun yang bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selain taat dianggap dosa, dianggap haram. Ini ringan Allah ini yang bukan taat itu dianggap apa? Haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini tingkatan yang sudah tidak bisa kita bayangkan ya, susah sekali. Ada seorang ulama namanya Bishr al-Hafi, kana la yashrabul ma' minal anhar. Bishr al-Hafi ini termasuk orang yang tidak minum dari sungai-sungai allati hafaraha salatin yang digali oleh para sultan pada saat itu. Karena para sultan pada saat itu rata-rata zalim. Makanya dia menganggap ketika saya minum dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu adalah haram. Ini contohnya. Nah, sekarang ada pesan dari Imam Ghazali untuk kita semuanya ini. Setelah kita sudah tahu 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama tadi apa? Wara'ul udul. Wara'ul udul. Kehati-hatian orang-orang muslim awam. Apa itu? Meninggalkan apa yang sudah disepakati, yang sudah difatwakan oleh para ulama bahwa itu haram. Itu satu. Dia pokoknya ulama bilang haram, dia tinggalkan. Ini adalah wara'ul udul, tingkatan kehati-hatian orang-orang awam. Yang kedua wara'us sholihin, kehati-hatian tingkatan orang-orang soleh, yaitu dia meninggalkan apa yang ada kemungkinan haram. Ada ulama bilang halal, ada juga yang ulama bilang haram. Dia lebih memilih
daripada dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wara'ul muttaqin, kehati-hatian orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka meninggalkan hal-hal yang mubah, takut jatuh ke dalam yang haram. Artinya mereka tetap melakukan hal yang mubah, cuma tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, wara'us siddiqin, yaitu kehati-hatian para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi, yang mana mereka itu meninggalkan apapun yang tidak berbau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan, 4 tingkatan. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya sampun ngertos nggih. Nah, sekarang pesan dari Imam Ghazali untuk kita semuanya. Hadhihi wa hadhihi rutbatu aqwamin wafau biqauli ta'ala qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun fa'addu kullama lam yakun lillahi ta'ala haram. Ini tingkatan yang keempat tadi. Selain yang bukan karena Allah itu dianggap haram. Itu yang tingkatan paling tinggi, tingkatannya para wali. Nah, dikatakan di sini walaisa hadza min usyika wa usyi nasihika. Tingkatan ini, yaitu tingkatannya para wali ini, tingkatan yang tinggi ini, bukan jatahmu, belum menjadi jatahmu, dan juga belum menjadi jatah orang yang menasehatimu. Siapa yang nasihati kita ini? Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini subhanallah tawaduk sekali. Imam Ghazali tawaduk sekali. Kata beliau, ini bukan makomnya kalian, juga bukan makom orang yang menasihati kalian, yaitu makomku sendiri, kata Imam Ghazali. Fadrij wajtahid antafi biwara'il udul alladhi tufti bihil fuqaha. Maka berproseslah Anda, mulailah dan bersungguh-sungguhlah untuk masuk ke tingkat yang pertama dulu, yaitu apa? Meninggalkan apa yang difatwakan oleh para ulama bahwa hal tersebut adalah haram. Itu yang kita usahakan dulu. Jangan dulu berpikir yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi. Karena dalam hal itu saja masih banyak dari kita yang istilahnya ya terjerumus juga. Nah, maka dari itu, mulai dari itu dulu. Setapak demi setapak kita sudah bisa makom ini, maka kita pindah ke makom selanjutnya. Jangan belum apa-apa langsung wara'us siddiqin, Masya Allah, langsung jadi para wali. Ternyata wali-wali daya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga menambah ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, dan semoga semua kita yang ada di sini selalu dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga keikhlasan serta keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua apa yang kita minta, yang kita munajatkan kepada Allah malam hari ini, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dari kita semoga diberikan kesenangan oleh Allah. Yang sakit dari kita ataupun keluarga kita semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dari keluarga kita mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah.